Gargoyle dikenal sebagai makhluk mitos yang berbentuk seperti iblis dengan sayap kelelawar. Sosok gargoyle digambarkan dalam patung batu yang banyak ditemukan pada bangunan-bangunan di Eropa. Seorang penduduk bahkan mengatakan jika kediaman makhluk jahat ini berada di Barrio Ensenada, tepatnya di tengah reruntuhan pabrik gula Guanica. Penduduk yang tidak menyebutkan identitasnya tersebut meyakini bahwa tulang belulang para korban gargoyle bisa ditemukan di sana. Sebenarnya, banyak penduduk yang telah menyaksikan makhluk ini, namun kebanyakan dari mereka tidak melapor kepada pihak yang berwajib karena mereka takut dianggap mengalami gangguan mental dan berhalusinasi. Wajar saja jika mereka melakukan hal tersebut mengingat sudah banyak yang melapor kepada pihak yang berwajib, namun laporan mereka tidak ditindaklanjuti. Mereka hanya menceritakan kisah mereka kepada beberapa orang polisi dan guru yang memang menyelidiki fenomena aneh ini. Itu pun dengan syarat identitas mereka dirahasiakan. Berbeda dengan chupacabra yang kebanyakan menyerang hewan-hewan ternak, gargoyle dikatakan juga menyerang manusia. Pada tahun 1090-an, terjadi serangan makhluk misterius yang membuat penduduk resah. Seorang saksi mata mengatakan orang itu terluka cukup parah pada bagian perutnya. Bahkan kau bisa melihat lemak perutnya. Ia melihat orang tersebut menderita luka sobek pada perutnya, namun ia tidak menemukan penyebabnya di tempat itu. Menurut keterangan saksi tersebut, luka pada tubuh orang yang menjadi korban tersebut mungkin disebabkan oleh cakar. Namun makhluk apakah penyebabnya belum bisa dipastikan. Saksi mata tersebut menambahkan, jika orang yang terluka tersebut kemudian melepas pakaiannya dan mengatakan kepadanya bahwa hewan bersayap besar tiba-tiba mengejutkannya di halaman belakang rumahnya. Dan beberapa saat kemudian, makhluk itu menyerangnya. Korban penyerangan tersebut kemudian dikenal dengan Valdo, dan ia kemudian melaporkan kejadian yang menimpanya kepada seorang polisi. Ia juga memberitahu polisi tersebut tentang deskripsi makhluk misterius itu dan tempat penyerangannya. Miguel Negron, polisi yang mendapat laporan dari Valdo, mengatakan jika ia tidak mendapat petunjuk apa-apa di lokasi kejadian. Namun 2 bulan yang lalu ketika ia sedang berpatroli bersama seorang temannya di pabrik gula tua Guanica, ia mendengar suara kepakan sayap yang kuat. Saking kuatnya sampai menggetarkan seng yang terdapat di pabrik gula tersebut. Ia memang tidak melihat makhluk itu, namun ia percaya bahwa ada sesuatu di pabrik tua itu. Setelah meneliti beberapa kasus, Miguel mendapatkan deskripsi mengenai makhluk itu, yaitu berbentuk seperti burung berukuran raksasa, mengeluarkan bau yang tidak sedap, dan biasanya menghisap darah anjing, kucing, kuda, dan beberapa hewan lainnya. Makhluk ini sering terlihat pada malam hari sampai menjelang pagi hari. Foto dan video mengenai penampakan makhluk ini juga jarang ditemukan di dunia maya, bahkan mungkin tidak ada. Jadi apakah makhluk ini benar-benar nyata? Gargoyle umumnya muncul di banyak gereja Katolik sebagai simbol dari kekuatan yang umumnya pada awal abad ke-12 lebih banyak digambarkan dalam bentuk naga-naga yang menakutkan. Simbolisme katedral sebagai saksi sepertinya dipersonifikasi oleh seorang arsitektur abad pertengahan. Anehnya, personifikasi katedral dibuat dengan batu-batu dengan bentuk-bentuk aneh dan cenderung menakutkan. Katedral telah dipersonifikasikan menjadi sosok-sosok batu yang aneh, bentuknya setengah manusia di bagian atapnya, dan mereka sebut dengan gargoyle. Tulis Wolfgang Layar kepada Considerable. Gargoyle dalam bahasa Prancis disebut yargil, yang artinya tenggorokan. Sebagaimana julukannya, tenggorokan patung gargoyle berfungsi sebagai penyembur air, drainase dari pipa-pipa rumit di katedral. Sebagian besar dari mereka berfungsi untuk menyemburkan air hujan melalui pipa-pipa rumit di katedral, terusnya. Meski sebagai drainase air hujan, sebagian besar dari patung gargoyle adalah bentuk dari simbol alam supranatural atau makhluk-makhluk mitologi.